Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat sampai akhir kegiatan MPLS ini. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ketiga ini, mari sama-sama kita buka kegiatan kita ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu informasikan hari ini kita akan ada 2 materi, yakni materi pertama tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua yakni cara belajar efektif. Namun nanti yang terakhir ada 1 acara lagi yakni perkenalan dengan Bapak Ibu guru dan diakhiri dengan acara penutupan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kupang. Ibu tidak berpanjang kata, kita akan lanjut ke materi pertama yakni kesadaran berbangsa dan bernegara yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Siti Rabia. Kepada Ibu waktu dan kesempatan diberikan. Bisa beralihkan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam keadaan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Selamat datang di SMP Muhammadiyah dan selamat menjadi siswa SMP Muhammadiyah di tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari kedua kegiatan MPLS dan Ibu akan membawakan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Siti Rabia, NIP 1968 0513 1997 02 2001. Tugas pokok saya adalah sebagai guru mata pelajaran PPKN kelas 789. Adapun tugas tambahan saya adalah wali kelas 8C. Tugas pokok kedua, tugas tambahan kedua yaitu pengelola perpustakaan. Alamat saya Jalan Pelni nomor 2, Kelurahan Oibufu. Nomor HP 081 339 208 208. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari kedua MPLS dan Ibu akan membawakan materi tentang kesadaran
berbangsa, dan bernegara. Adapun pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara adalah mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak antara tawuran, antara warga, perkelahian antara pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian, maupun tamban dan lain-lain. Adapun deskripsi materi adalah pertama, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kesadaran bela negara. Yang ketiga, upaya bela negara. Dan yang keempat, nilai-nilai bela negara. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, tanpa tekanan dari luar untuk bertindak demi kebaikan bangsa negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Berikutnya, upaya bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negaranya untuk menjaga langsungan hidup bangsa dan negaranya. Keikutsertaan warga negara sebagai wujud upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit tentara nasional. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Berikutnya, nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara. Sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan dasar dalam mengelola dan mengatur pemerintahan negara.
Sementara sebagai pandangan hidup, artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai suatu tujuan dan cita-cita negara. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban dalam kehidupan masyarakat berarti bersedia dengan ikhlas memberikan sesuatu, tenaga, harta, atau pemikiran untuk kepentingan orang lain ataupun masyarakat, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, keuletan, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Yang keenam, nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, coba Nana perhatikan, nasionalisme terbagi atas dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Hilang. Nasionalisme dalam arti sempit adalah sikap mencintai negara secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Sementara nasionalisme dalam arti luas adalah sikap mencintai mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Menurut Hans Kohn, dalam bukunya Nationalism, Its Meaning in History, mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Pertama, suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Kemudian yang kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Berikutnya, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Bahasa Inggris. Sudah. Berikutnya, 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah A. Sukuisme. Menganggap sukuisme ini artinya menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme. Artinya menganggap bangsa sendiri paling unggul. Kemudian yang ketiga, ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Kemudian yang keempat adalah
profesionalisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Berikutnya, sikap patriotisme. Apa itu sikap patriotisme? Adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara meskipun mengorbankan jiwa dan raga. Menolong dan tabah. Adapun ciri-ciri patriotisme adalah 1 atau A, cinta tanah air. B, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. D, berjiwa pembaharu. E, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, baik anak-anak, adapun implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama dalam kehidupan keluarga. A, dalam kehidupan keluarga, yaitu contohnya menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian dalam kehidupan sekolah, kita bisa lihat dengan pelaksanaan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian contoh dalam kehidupan masyarakat, kita bisa lihat dengan mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian dalam kehidupan berbangsa, yaitu dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produksi dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan kesadaran berbangsa dan bernegara, kita bisa menarik suatu kesimpulan. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kesadaran yang dimiliki seseorang individu dalam sikap dan perilaku yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara, dan mewujudkannya dalam berbagai bidang kehidupan dengan cara mencegah perkelahian atau tawuran antar perorangan maupun kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan dari awal sampai akhir, mungkin anak-anakku sekalian ada yang kurang dipahami atau ada yang perlu ditanyakan. Ibu persilahkan. Pira. Saya kasih pertanyaan. Bagaimana anak-anak sekalian? Ada pertanyaan? Tidak ada. Gimana? Halo? Gimana? Tidak. Ibu bisa bertanya? Ya.
Insyaallah. Anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada, Kalau tidak Ibu. ada, Tidak. Ibu bisa akhiri kalau memang tidak ada pertanyaan. Baiklah anak-anak. Demikianlah penjelasan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga ada manfaatnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran PPKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Bu Rabia. Sukses ya. Oke, alhamdulillah materi pertama sudah kita lalui. Sebelum Ibu melanjut ke materi yang kedua, Ibu sekali lagi kasih kesempatan dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu kasih kesempatan. Tidak. Kalau cukup, maka kita lanjut ke materi kedua ya.